Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini bertemu di podcast. Kita akan bahas tentang Smart ASN. Tapi saya nggak sendirian kali ini, ada teman saya. Nah, kenalin dulu, saya Rizkyana Nur Arifah, penempatan di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Sarana Transportasi Jalan. Untuk jabatan sebagai pengevaluasi teknis kendaraan bermotor dan rancang bangun. Nah, untuk kali ini teman saya ada Mas Yogi Pangestu, silahkan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Mbak Rizkyana waktunya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yogi Pangestu. Instansi saya di kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Siwa, Dirjen Perhubungan Laut. Uh, Jabatan saya sebagai analis angkutan laut, Mbak. Oke, baik. Mas Yogi, kita kan tadi mau bahas tentang sistem merit ya. Iya, Seperti Mbak. kita ketahui, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diperlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Nah, sebagai penjabaran agenda prioritas RPJMN tahun 2020 hingga tahun 2024, penerapan sistem merit ditetapkan sebagai satu dari 3 program prioritas bidang aparatur dalam RKP 2020, yaitu yang pertama, ada peningkatan akuntabilitas kinerja, pengawasan dan reformasi birokrasi. Yang kedua, ada peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan publik. Dan yang ketiga, penguatan implementasi manajemen ASN berbasis merit. Nah, kalau sistem merit sendiri, itu kan ada tujuannya ya Mas Yogi. Iya, Mbak, Mungkin benar. bisa dijelaskan? Jadi ada berbagai tujuan dalam menetapkan sistem merit ini, Mbak. Jadi yang pertama, ada merekrut ASN profesional dan berintegritas dan menetapkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintahan sesuai kompetensinya. Yang kedua, mengembangkan kemampuan dan kompetensi ASN. Yang ketiga, ada memberikan kepastian karir dan melindungi karir ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan. Yang keempat, ada mengelola ASN secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, ada memberikan penghargaan bagi ASN yang adil dan layak sesuai kinerja. Demikian, Oke, Mbak. baik. Oke. Nah, kalau sistem merit ini sendiri kan ada tujuan, pasti ada manfaatnya dong. Benar sih, Manfaatnya Mbak. itu ada bagi ASN, bagi organisasi, bagi birokrasi, dan tentunya bagi masyarakat. Nah, kalau jelasnya gimana nih kalau menurut Mas Yogi? Oke, jadi manfaat sistem merit bagi ASN. Manfaat sistem merit bagi ASN itu yang pertama ada, ASN dapat mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua ada melindungi karir ASN dari politisasi kebijakan yang bertentangan dengan sistem merit. Yang ketiga ada meningkatkan motivasi ASN. Dan yang terakhir ada ASN memiliki jalur karir yang jelas, Mbak. Dan bagi organisasi yang pertama, dapat merekrut ASN yang profesional dan berintegritas, serta menempatkan sesuai dengan kompetensinya sehingga target organisasi mudah tercapai. Yang kedua, ada mempermudah BPK dalam pengisian jabatan. Yang ketiga, dapat mempertahankan ASN yang berkompeten dan bekerja dengan kompetensi yang layak. Lalu, yang ketiga, manfaat bagi birokrasi, Mbak. Jadi manfaat bagi Oke, birokrasi itu sendiri, yang pertama ada slogan birokrasi kuat negara, maju akan tercapai. Yang kedua ada birokrasi mandiri. Yang ketiga ada birokrasi menjadi pusat inovasi dan kreativitas. Dan yang terpenting ini Mbak, yang bagi masyarakat. Jadi manfaat untuk masyarakat ini dari sistem merit ini bertujuan untuk birokrasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat akan terjamin. oke, Demikian Mbak. oke, oke. Iya. Nah, sistem merit ini sendiri kan sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia bahwa ada prioritas kerja untuk 5 tahun ke depan. Seperti yang pertama, pembangunan SDM, terus yang kedua ada pembangunan infrastruktur, yang ketiga ada simplifikasi regulasi, yang keempat ada penyederhanaan birokrasi, dan yang terakhir ada transformasi ekonomi. Nah, untuk implementasi sistem merit sendiri itu
Gimana Mas Yogi? Jadi, implementasi merit system dapat diwujudkan pada manajemen sejak perencanaan kebutuhan SDM hingga pensiun nantinya, Mbak. Dalam kondisi ideal, penerapan merit system dalam manajemen ASN dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan. Yang kedua ada pengadaan. Yang ketiga, pengembangan karir. Yang keempat, promosi dan mutasi. Yang kelima, penilaian kinerja. Yang enam, penggajian dan penghargaan dan disiplin. Dan yang terakhir, jaminan dan perlindungan, Mbak. Oke, aspeknya cukup lengkap ya kalau dilihat dari ketujuh aspek itu. Nah, untuk pelaksanaan sistem tersebut, tentu diperlukan dong yang namanya sistem informasi guna mendukung. Namanya si pinter kalau nggak salah ya, Mas Yogi. Benar, Mbak. Jadi untuk sistem penunjangnya, Mbak, kita sudah membuat ada sistem yang biasa kita sebutnya si pinter atau kepanjangan dari Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit. Jadi aplikasi ini diciptakan sebagai instrumen untuk menilai tingkat penerapan sistem merit di instansi pemerintah. Penilaian ini bersifat objektif dan terstandar berdasarkan metode self-assessment atau penilaian mandiri sesuai dengan peraturan KASN nomor 5 tahun 2017 tentang penilaian mandiri penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan instansi pemerintah. Dari hasil penilaian evaluasi menghasilkan informasi tentang tingkat penerapan sistem merit di masing-masing instansi pemerintah dan direkomendasi perbaikan terhadap aspek manajemen ASN yang belum memenuhi prinsip merit. Oke, nah dalam prakteknya sistem merit itu tentu ada evaluasi tadi dan penerapan sistem merit di Indonesia cukup kompleks karena adanya pengaruh kondisi lingkungan di mana sistem itu diterapkan. Oleh karenanya, tidak heran jika progres implementasi sistem merit antara instansi yang satu dengan instansi yang lain berbeda, mengingat ada konteks lingkungan sosial bahkan geografis yang berbeda juga. Nah, mungkin untuk podcast kali ini cukup sekian. Mungkin udah sedikit jelas ya apa tentang sistem merit itu sendiri. Baik, terima kasih Mas Yogi untuk kolaborasinya dalam podcast kali ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rizky. Oke, siap.